yang akan mempresentasikan. Oke, jadi dari 3 kelompok yang akan maju, kelompok yang lainnya akan wajib bertanya, gitu ya. Akan wajib bertanya minimal 1 pertanyaan 1 kelompok. Jadi harus diperhatikan dengan baik dan disimak dengan baik kelompok yang terpilih yang akan mempresentasikan. Ya, jadi yang saya bilang, setiap kelompok, ya selain kelompok yang maju, yang presentasi, itu akan wajib bertanya minimal 1 pertanyaan. Dan yang kelompok yang maju akan memiliki kewajiban untuk menjawab pertanyaan. Oke, nanti akan mendapatkan nilai tambah bagi yang bertanya maupun bagi kelompok yang maju. Begitu ya. Dan saya informasikan juga pemilihan kelompok yang maju di ini didasarkan pada uh, seleksi yang saya sudah baca. Jadi yang maju ini saya rasa sudah cukup baik dan bagus untuk dari segi penjelasan di PPT, gitu ya. Dan bisa dipresentasikan dan di-sharing ke teman-teman tim yang lain, ke teman-teman kelompok yang lain, gitu ya. Oke, untuk kelompok 4 sudah siap? Sudah, Ibu. Sudah ya. Dalilah. Oke, kelompoknya Dalilah ya. Oke, saya persilakan langsung ke kelompoknya Dalilah. Dari tim Dalilah silakan diambil alih, silakan di-share dan mulai presentasinya. Dan saya bilang, oke, saya lupa, saya informasikan juga untuk kelompok yang maju, saya akan kasih waktu 30 menit ya, maksimal 30 menit untuk total presentasi. Jadi sebelum tanya jawab. Ya, oke, saya persilakan ke timnya Dalila. Baik, Ibu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share screen, Ibu. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua dan Ibu Febri selaku dosen pengampu mata kuliah farmakokinetik klinik. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan mengenai farmakokinetik dan farmakodinamik gangguan ginjal. Baik, di sini ada anggota dari kelompok 4 sendiri, ada Tri Reski, ada saya sendiri, ada Muhammad Khairul Muzaki, ada Yotam, ada Damayanti, ada Willy Ardito, ada Muhammad Alif Rahman dan ada Bintang Naufal Fauzan. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya Tri Reski Amalia. Ya, baik. Di sini yang pertama itu ada pengertian dari ginjal. Ginjal adalah organ penting yang berfungsi untuk menyaring darah, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, serta mengatur tekanan darah dan pembentukan sel darah merah. Setiap ginjal berukuran sekitar 10 hingga 15 cm dan memiliki berat 150 gram. Terletak di sisi kanan dan kiri perut bagian belakang. Adapun penyakit ginjal kronik adalah bisa kembali. Adapun penyakit ginjal kronik adalah kondisi kerusakan ginjal yang berlangsung lama, mengakibatkan penurunan kemampuan ginjal dalam menyaring darah atau laju filtrasi glomerulus, serta seringkali tidak muncul hingga fungsi ginjal tersisa hingga kurang dari 15%. Next. Nyaman pagar ini. Ayo guys, masuk semua, masuk semua. Ada coba bilang bekasnya.
Ya, kemudian ada pengaruh gangguan ginjal pada farmakokinetik obat. Gangguan ginjal memiliki pengaruh besar terhadap farmakokinetik obat, khususnya pada aspek eliminasi atau ekskresi obat. Farmakokinetik meliputi 4 proses utama, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, yang berperan dalam menentukan kadar obat dalam tubuh, serta efektivitas dan kemampuan ginjal untuk menyaring dan mengeluarkan zat-zat sisa termasuk obat menurun secara signifikan. Akibatnya, proses ekskresi terhambat, sehingga obat dapat menumpuk dalam tubuh dan meningkatkan risiko toksisitas. Kemudian pengaruh gangguan ginjal pada farmakokinetik obat. Yang pertama itu ada eliminasi obat. Gangguan ginjal dapat mengurangi clearance obat karena penurunan fungsi ginjal dengan yang saya jelaskan tentang perlunya penyesuaian dosis untuk mencegah akumulasi obat dan toksisitas pada pasien dengan gangguan ginjal. Selanjutnya itu pengaruh pada dosis dan penyesuaian dosis. Dosis pada pasien dengan gangguan ginjal harus diatur untuk menghindari overdosis dan efek toksik. Pendekatan umum untuk penyesuaian dosis adalah mulai dari dosis rendah dan naik secara perlahan, tergantung pada keparahan gangguan ginjal dan jenis obat yang digunakan. Dokter menggunakan parameter seperti laju filtrasi glomerulus untuk mengestimasi clearance obat. Kemudian pengaruh gangguan ginjal pada distribusi obat. Pada pasien dengan gangguan ginjal, penurunan kadar protein plasma dapat meningkatkan jumlah obat bebas atau yang tidak terikat di dalam darah, yang meningkatkan risiko efek samping. Ini juga dijelaskan dalam file, terutama terkait dengan penurunan ikatan protein yang menyebabkan peningkatan distribusi obat dan memperpanjang waktu paruh eliminasi. Selanjutnya yaitu perubahan sensitivitas obat. Ginjal yang tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan perubahan dalam sensitivitas tubuh terhadap obat. Ini dapat terjadi karena akumulasi metabolit obat aktif atau karena perubahan dalam konsentrasi protein pengikat obat dalam darah. Kemudian pengaruh terhadap penurunan efektivitas obat. Akumulasi obat dalam tubuh menyebabkan penurunan efektivitas obat karena mencapai konsentrasi terapeutik yang lebih rendah. Hal ini terjadi karena obat yang terakumulasi mengikat reseptor obat dengan lebih kuat, sehingga mengurangi jumlah obat yang tersedia untuk berikatan dengan reseptor dan menghasilkan efek terapeutik. Kemudian pengaruhnya terhadap pengikatan risiko efek samping. Akumulasi obat dalam tubuh juga dapat meningkatkan risiko efek samping obat. Hal ini karena obat yang terakumulasi dapat berinteraksi dengan organ dan jaringan lain dalam tubuh dan menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Berikut adalah beberapa contoh obat. Yang pertama itu ada obat-obatan dari golongan ACI, kemudian ada aldosteron antagonis, amphotericin, ciprofloxacin, digoxin, dan low molecular weight heparin, obat-obatan dari golongan NSAID, obat-obatan angiotensin reseptor blocker, aminoglikosida, atenolol, sitotoksik, lithium, metformin, dan juga methotrexate. Contoh obat yang pertama yaitu ada antibiotik golongan aminoglikosida. Ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk memberikan antibiotik golongan ini pada kondisi gangguan fungsi ginjal. Yang pertama yaitu dosis dapat dikurangi atau memperpanjang interval antar setiap dosis. Berikutnya contoh obatnya adalah digoxin. Pada pasien dengan fungsi ginjal, ikatan digoxin dengan jaringan berkurang.
sehingga volume distribusinya akan lebih rendah dibandingkan pada subjek yang kondisi ginjalnya yang sehat, sehingga diperlukan maintenance dosis yang baik. Kemudian ada contoh obatnya itu adalah phenytoin. Pada gangguan ginjal, akumulasi molekul yang seharusnya dibuang oleh ginjal dapat mengurangi ikatan phenytoin dengan albumin, meningkatkan kadar phenytoin bebas aktif dalam darah. Meskipun konsentrasi total phenytoin tetap sama, peningkatan phenytoin bebas berisiko menyebabkan toksisitas. Oleh karena itu, kisaran phenytoin terapeutik harus disesuaikan lebih rendah pada pasien dengan gangguan ginjal untuk menghindari efek toksik. Untuk penyesuaian dosis, laju filtrasi glomerular atau LFG adalah volume plasma yang dapat dibersihkan secara sempurna terhadap senyawa tertentu oleh ginjal dalam satu unit waktu. LFG secara luas diterima sebagai indeks terbaik untuk menilai fungsi ginjal terdapat pengukuran ELFG. Yang pertama, untuk mempermudah mengetahui seorang yang terdiagnosis penyakit ginjal kronis dapat dilihat berdasarkan nilai glomerular filtration rate atau GFR, yaitu kurang dari 60 mili per menit, 1,73. Untuk mendapatkan nilai estimasi glomerular filtrate atau GFR dapat dihitung menggunakan nilai serum kreatinin pada pasien dengan menggunakan rumus persamaan sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus persamaan MDRD, laki-laki EGFR sama dengan 186,3 dikali serum kreatinin dikurang 1,154 dikali usianya, baru dikurang 0,203. Untuk perempuan EGFR sama dengan 186,3 dikali serum kreatinin baru dikurangi dengan 1,154 dikali usia, dikurang dengan 0,203 dan dikalikan dengan 0,742. Untuk keterangannya itu SCR itu sebagai serum kreatinin, EGFR itu estimasi glomerular filtrate rate untuk mengetahui nilai GFR-nya. Baru dapat menggunakan formula Cockcroft-Gault, di mana untuk mengetahui stage CKD pada penderita gagal ginjal. Jadi untuk rumusnya sendiri yang cowok itu CRCL 140 dikurang umurnya dikali berat badannya, baru per serum kreatininnya dikali 72. Kalau untuk yang cewek, dia tuh CRCL mirip dengan rumusnya mirip dengan laki-laki, cuman dikalikan lagi dengan 0,85. Oke. Pemantauan pasien dengan gangguan ginjal dilakukan melalui pemantauan terapi obat atau PTO yang bertujuan untuk menganalisis rasionalitas, efektivitas, dan keamanan terapi obat. Parameter penelitian meliputi rasionalitas pemilihan obat sesuai dengan formularium nasional, efektivitas jika respon terapi membaik, dan keamanan apabila tidak timbul efek samping. Pemantauan dilakukan pada pasien yang berusia kurang atau lebih 18 tahun dengan EGFR di bawah 90 mili per menit yang dirawat inap lebih dari 24 jam. Kunjungan kepada pasien dilakukan untuk memastikan identitas pasien, melengkapi informasi penting, dan menyusun rencana tindak lanjut. Jadi untuk kesimpulannya, secara keseluruhan gangguan ginjal itu mempengaruhi cara tubuh memproses dan merespon obat. Penurunan fungsi ginjal mengganggu kemampuan tubuh untuk mengeliminasi melalui urin yang dapat menyebabkan akumulasi obat dan meningkatkan risiko toksisitas. Selain itu, perubahan dalam keseimbangan cairan dan elektrolit akibat gangguan ginjal juga mempengaruhi efek obat, baik memperpanjang maupun mengurangi respon tubuh terhadap obat. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan dosis obat dan memantau kondisi ginjal secara cermat pada pasien dengan gangguan ginjal
guna menghindari efek samping yang berbahaya serta memastikan terapi itu efektif. Untuk referensinya, mungkin sekian pemaparan materi, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian penyampaian materi PowerPoint kami tentang farmakokinetik dan farmakodinamik gangguan ginjal. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi kelompok 1, 2, 3, 5, dan 6 silahkan bertanya. Saya mulai dari kelompok 1, Den. Sudah dapat pertanyaan? Kelompok 1? Kelompok 2? Satu dan 2? Tiga? Masuk Ibu. Oke, Mawar dari kelompok? Kelompok 1 Ibu. Kelompok 1, silahkan Mawar. Ini saya ingin bertanya tadi yang terkait pengaruh gangguan ginjal pada farmakokinetik obat. Itu mengapa penurunan kadar protein plasma pada pasien dengan gangguan ginjal dapat meningkatkan jumlah obat bebas dalam darah? Diulangi? Kenapa? Mengapa penurunan kadar protein plasma pada pasien dengan gangguan ginjal dapat meningkatkan jumlah obat bebas dalam darah? Oh, oke. Ibu. Terima kasih. Kalau kelompok 4, pertanyaannya udah dapat? Jelas nggak, Mawar? Pertanyaannya Mawar. Sudah, Ibu. Sudah ya? Oke. Mengapa penurunan kadar protein dalam darah dapat meningkatkan kadar obat bebas dalam darah? Oke. Selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Ini kelas. Kalian kelas A atau B? Kelas A, Ibu. Kelas A ya. Oke. Oke, kelompok selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, boleh kalau misalnya sudah ada jawaban dari kelompok 3. Sorry, kelompok 4. Boleh, silakan. Anindita, ya. Oke. Oke, bagaimana caranya untuk menghandle akumulasi obat ya pada pasien gangguan ginjal? Betul? Oke. Kelompok 4, bagaimana? Pertanyaannya cukup jelas? Jelas, Ibu. Oke. Ya, saya buka lagi pertanyaan selanjutnya. Dari kelompok manapun. Permisi, Ibu. Ya, Nur Arinda. Ya, saya izin bertanya. Kelompok berapa, Nur? Kelompok 2, Ibu. Kelompok 2, oke. Tadi kan Anda menjelaskan gaya peningkatan risiko efek samping. Nah, efek samping yang sering terjadi pada gangguan ginjal itu apa aja ya? Oke.
efek samping yang sering terjadi ya pada gangguan fungsi ginjal. Iya, Ibu. Oke, ya. Kelompok 4 jelas pertanyaannya? Jelas, Ibu. Oke, ya. Pertanyaan selanjutnya. Atau kalau mau ada yang dijawab, kelompok 4 silakan. Kelompok yang belum bertanya, kelompok 3, kelompok 5. 3 dan 5. Mohon maaf tadi Ibu, saya kelompok 3. Oh, sorry. Oh, kelompok 3 ya. Berarti yang belum bertanya kelompok 2 dan 5. Ibu, permisi saya izin bertanya. Oke, Syifa, kelompok mana? Kelompok 2, Ibu. Oke, silakan. Saya izin bertanya, mengapa penderita dengan gangguan ginjal seringkali membutuhkan penyesuaian dosis obat? Oke, Apakah bisa terdengar jelas? kelompok 4 bagaimana? Sudah jelas kalau pertanyaannya Syifa? Bisa diulangi lagi, Bu, karena putus-putus tadi. Silakan Syifa, diulang lagi pertanyaannya. Jadi pertanyaan saya, mengapa penderita dengan gangguan ginjal seringkali membutuhkan penyesuaian dosis obat? Baik. Ya, Sudah terima jelas ya? kasih. Oke. Ya, kemudian ada yang kelompok 4 gimana? Sudah siap ada yang menjawab? Sudah siap menjawab? Kalau belum, saya juga tunggu kelompok 5. Ibu, izin menjawab, Ibu. Oke, Khairul, silakan. Jadi izin menjawab pertanyaan pertanyaan? dari Mawar, Ibu, kelompok Mawar. 1, Ibu. Oke. Jadi pertanyaannya tadi itu kan mengapa pada kondisi gangguan ginjal itu penurunan protein dalam darah itu meningkatkan kadar obat bebas dalam darah. Jadi mekanisme utamanya protein dalam darah itu kan dia berperan dalam mengikat obat. Jadi intinya itu pada gangguan ginjal itu penurunan protein darah seperti albumin itu meningkatkan kadar obat bebas karena mengurangi ikatan obat dengan protein plasma. Jadi akibatnya itu membuat obat lebih aktif dan juga meningkatkan resiko efek samping dari kurangnya pengikatan obat dengan protein darah tadi itu, Bu. Oke. Ya, bagaimana Mawar? Bu, sudah jelas, terima kasih. Oke. Ya. Ya, jadi gini ya saya tambahkan ya. Kalau pertanyaan yang Mawar berupa mengapa eh, penurunan kadar protein dalam darah akan meningkatkan faksi bebas, itu karena betul penjelasannya Khairul. Gini, untuk logikanya adalah semakin besar kadar albumin, kita bicara kadar albumin, albumin merupakan protein ya. Selain albumin juga ada alpha glukoprotein. Tapi yang paling banyak berikatan dengan obat ya, berikatan dengan obat manapun, kan obat banyak ya, itu adalah albumin yang paling banyak. Nah, pada pasien dengan penyakit ginjal, ya, meski albumin itu berasal atau diproduksi di hati, pada pasien dengan mengalami gangguan fungsi ginjal ini akan dapat menurunkan kadar albumin dari normalnya di dalam darah.
Nah, kenapa gitu ya? Harusnya pertanyaannya sebenarnya ada pertanyaan lagi, kenapa sih bisa gitu ya? Kenapa sih bisa gangguan fungsi ginjal ini dapat mempengaruhi kadar albumin di dalam darah? Harusnya seperti itu pertanyaannya gitu ya. Tapi karena ini, nah ini saya menjawab dulu nih pertanyaannya si Mawar. Nah, jadi pada gangguan fungsi ginjal akan mempengaruhi kadar albumin, terutama albumin di dalam darah, sehingga proses yang harusnya, fungsi harusnya ini obat ini itu bisa dihandle atau berikatan ya, yang normalnya adalah ketika obat ini masuk di dalam peredaran darah, terdistribusi di dalam peredaran darah gitu ya, dia akan pasti akan berikatan dengan protein albumin karena albumin di dalam darah ya dengan kadar normalnya albumin. Nah, kalau kadar albumin menurun, tentu ikatan yang harusnya terjadi antara obat dengan protein ini itu akan menurun juga sehingga jumlah obat yang ada di dalam darah itu akan makin banyak. Ya, obat bebas ini kan yang tidak berikatan gitu ya dengan albumin, yang tidak berikatan dengan protein. Tentu obat yang ada di dalam darah ya itu obat bebas kita sebut ya versi bebasnya obat itu akan lebih banyak karena memang tidak berikatan karena jumlah jumlah albuminnya itu sedikit gitu. Nah, begitu. Kalau misalnya fraksi obat ini bebas, fraksi obat bebas dalam darah ini lebih banyak, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah semakin banyak fraksi obat ini yang akan menuju reseptor gitu ya. Nah, semakin banyak menuju reseptor gitu ya, bukan hanya dia semakin aktif, tapi kalau semakin banyak nih obat bebas di dalam darah yang tidak berkaitan dengan albumin akan menyebabkan peningkatan range menuju toksisitas gitu ya, menuju toksisitasnya. Kan kita tahu ya, kalau misalnya kita ingat lagi secara kurva gitu ya, yang dimana di situ kan ada wilayah, ada apa ya, ya wilayah antara lebar wilayah gitu ya, kita sebut dengan indeks lah ya. Ada wilayah yang indeks itu yang dimana di situ ada yang luas, yang ada yang sempit kan begitu. Nah, ketika ada obat ya, nih ini kalau misalnya dia wilayahnya luas, indeksnya luas, indeks terapinya luas, ketika vaksin obat bebas ini meningkat, dia resiko toksisitasnya apa masih kecil gitu ya karena luas gitu ya, memang dia meningkat nih fraksi obatnya yang menuju reseptor. Tapi kalau misalnya bicara tentang obat yang indeks terapinya sempit, ya indeks terapinya sempit, ketika wilayahnya itu sempit kemudian vaksinnya jadi bebas, semakin banyak vaksin bebasnya akan masuk ke wilayah toksisitas, itulah yang akan menyebabkan toksik gitu. Ya, itulah yang akan menyebabkan dia terjadinya efek samping karena peningkatan vaksin obat bebas gitu ya. Nah, jadi memang di awal itu ya kalau mau uh, efek terapi, ya terjadinya efek terapi tanpa tanpa menghasilkan efek toksik, ya kita harus apa? Harus memastikan pertama adalah kondisi tubuh pasien dalam kealbumin dengan kadar albumin yang normal, kemudian kita juga harus memastikan dosis yang diberikan ke pasien adalah sesuai. Nah, seperti itu. Ini sudah, kalau misalnya pasien dengan gagal ginjal atau gangguan ginjal karena berkaitan dengan ginjal, kita tahu ya ginjal ini adalah organ yang penting pada proses parameter yang bagaimana? Parameter yang di mana? Farmakokinetik. Pada proses absorpsi kah, distribusi kah? Kalau organ ginjal.
Eliminasi, Bu. Ekskresi. Eliminasi, iya betul ya. Jadi nggak dua-duanya saya sebutin, tapi juga ekskresi. Nih, ini penting di ekskresi. Kalau bermasalah di ekskresi, apa yang terjadinya? Apa terjadinya? Terjadinya. Kalau misalnya gangguannya pada ekskresi, pada eliminasi, secara logikanya aja, apa yang akan terjadi? Terjadi peningkatan akumulasi. Ya, terjadi peningkatan akumulasi obat di dalam tubuh. Akumulasi ini apa? Jumlah. Akumulasi itu jumlah, gitu ya. Yang harus keluar dengan waktu tertentu, dia tidak keluar gitu ya dengan waktu yang tertentu itu yang normal itu. Sehingga terjadilah akumulasi atau perbanyakan jumlah di dalam obat di dalam darah. Nah, kalau makin banyak, kemudian albumin makin dikit, yang tidak bisa makin dikit gitu ya, yang nggak bisa menghandle si faksi obat bebas ini, ya tentu akan meningkatkan efek samping, gitu, akan meningkatkan efek samping si obat ini. Nah, jadi kalau misalnya ekskresinya yang terganggu, tentu pertama tes tengah akan menjadi panjang. Ya, tes tengah kita akan jauh makin panjang. Kenapa jauh makin panjang? Ya karena organ yang harusnya organ itu berfungsi dengan baik, ya dia akan jadi lambat ibarat mesin lah. Di mesin, kalau yang normal ginjal ini mesin, ya dia mengeluarkan sesuatu itu ya pada normalnya. Tapi kalau dia terganggu, ya tentu akan menjadi jauh lebih lambat nih keluarnya, sehingga tes tengah obat ya, tes tengah obatnya akan jadi lebih panjang gitu. Jika tes tengahnya obat menjadi lebih panjang, tentu dosisnya pun harus kita adjust gitu ya, baik dosis maupun frekuensi. Ya, frekuensi obat tersebut harus kita adjust. Kalau dosis yang harus kita adjust, dosisnya bagaimana? Kalau misalnya tes tengahnya lebih panjang, dosis yang harus kita adjust apakah mau ditingkatkan atau diturunkan? Diturunkan, ya, diturunkan. Kalau misalnya frekuensi, kalau berkaitan dengan frekuensi, kita adjustnya bagaimana? Ditingkatkan atau dikurangi frekuensinya? Kalau saya bilang frekuensi, tahu ya? Frekuensi itu waktu minum obat gitu, interval. Kalau pasien dengan gagal ginjal, dengan penyakit ginjal, kalau kita main intervalnya, berarti intervalnya lebih panjang. Itu frekuensinya berarti lebih kecil, diperkecil. Yang biasanya misalnya yang normal 3 kali 1, yang misalnya obat A nih, dikasih pasien normal tanpa gangguan ginjal 3 kali 1, pasien gagal ginjal, kita jadikan 2 kali 1, atau bahkan 1 kali 1. Nah, segitu. Itu berkaitan dengan tes tengahnya. Oke? Kayaknya sudah ada menjawab di beberapa soal ya. Nah, begitu. Nah, kemudian saya mau nanya juga nih kelompok 4. Kalau ada nggak gangguan ginjal ini mempengaruhi absorpsi? Gangguan ginjal dapat mempengaruhi absorpsi tidak? Ayo. Coba dicari. Pada pasien gangguan fungsi ginjal, dapat mempengaruhi absorpsi obat tidak?
Ibu, permisi. Saya dari kelompok 5 izin bertanya pada kelompok 4. Oh, oke. Siapa? Yosepa. Iya, Ibu. Ya, Jadi, silakan. yang ingin saya Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan bagaimana jika gagal ginjal terus memburuk, tindakan apa yang perlu dilakukan? Apakah harus ditingkatkan dosis pengobatannya atau dapat dikombinasikan contoh obat yang telah disebutkan, Ibu? Kalau misalnya, coba diulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana jika pasien dengan gangguan ginjal terus memburuk, tindakan apa yang perlu dilakukan? Apakah harus ditingkatkan dosis pengobatannya atau dapat dikombinasikan obat dari contoh yang telah disebutkan? Oh, oke. Kalau misalnya gangguan ginjalnya terus memburuk, gitu ya? Iya, Ibu. Oke. Gimana? Terima kasih. Oke. Gimana? Kelompok 4 sudah bisa ditangkap pertanyaan Yosepa? Bisa, Ibu. Oke. Ya, silakan. Kelompok 4 menjawab. Terserah pertanyaan dari siapapun. Izin menjawab, Ibu, untuk Silakan. pertanyaan Alif. Muhammad Alif Rahman, Ibu. Iya, Ibu. Ya, Pertanyaan dari Arinda, Arinda. yang gangguan ginjal itu memiliki efek samping. Contohnya itu seperti gangguan cairan dan juga keseimbangan elektrolit, seperti retensi natrium atau air, hipermagnesemia, hiperfosfatemia, hiperkalemia, sama hiperurisemia, asidosis metabolik, hipertensi, anemia, dan juga gagal jantung, mual dan muntah, pruritus, hiperlipidemia, koagulopati, dan juga infeksi, Bu. Oke. Ya, itu pasien gagal ginjal ya. Pasien gagal ginjal. Gimana, Arinda? Jelas, Ibu. Jelas ya? Ya, sebenarnya kalau yang saya tangkap sebenarnya penjelasan dari Alif itu adalah ketika pasien yang gagal ginjal gitu ya, ketika pasien yang punya gangguan gagal ginjal, gejala-gejalanya akan terjadi seperti itu. Gitu ya, ada terjadi perubahan akumulasi. Pertama akumulasi eh, apa namanya? Akumulasi ion. Ya, ion elektrolit gitu ya, perubahan retensi elektrolit gitu ya, karena ada reabsorpsi kembali akan peningkatan natrium, kemudian air tidak keluar gitu ya, air kurang keluar dari tubuh karena kerusakan tadi ginjal tadi, sehingga akan terjadinya asidosis gitu ya, sehingga terjadinya gagal, kerusakan pada jantung dan lain-lain gitu, edema, semuanya akan mempengaruhi. Tapi itu yang dijelaskan Alif itu sebenarnya bukan efek samping namanya. Gitu ya, itu bukan efek samping. Jadi kalian harus bisa mempergunakan istilah efek samping itu, istilah yang digunakan untuk obat, bukan untuk penyakit. Paham ya di sini ya, konteks efek samping itu sendiri. Kalau misalnya tadi yang Alif sebutkan itu adalah apa? Itu adalah efek nanti, efek terjadinya, efek selanjutnya setelah penyakit atau gangguan ginjal ini gitu, akan akan uh, merusak siklus yang ada gitu, akan menyebabkan penyakit yang lain. Nah, itu bukan efek samping ya. Nah, kalau efek samping bicaranya adalah oke, obat ini gitu. Nah, kalau misalnya Arinda bertanya apa efek samping obatnya, apa efek samping obat jika pasiennya mengalami gagal ginjal atau gangguan ginjal, ya tergantung obat masing-masing ya, setiap obat beda-beda efek sampingnya gitu. Ya, semua obat beda-beda sampai sampingnya. Jadi akan sulit kalau menjawab apa efek sampingnya.
paling juga saya bilang kalian suruh saya cari di DIH karena di situ ada efek samping gitu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya kenapa bisa terjadi efek samping gitu ya? Resiko terjadinya efek samping ya tadi tadi itu pertanyaan jawaban saya yang sebelumnya karena pengaruh fraksi obat yang lebih tinggi dibandingkan dengan normal sehingga menyebabkan efek samping gitu peningkatan resiko efek samping atau peningkatan toksisitas timbullah efek samping yang muncul. Nah, efek sampingnya apa saja? Efek sampingnya tergantung obatnya, gitu ya. Obat apa yang diminum, gitu. Begitu kira-kira. Oke? Ya, udah paham sini ya. Pertama, pahamnya adalah konteks dari perkataan efek samping. Kalau untuk penyakit, kita tidak bisa menyebutkan terminologi efek samping. Kalau efek samping itu khusus obat, gitu ya. Khusus obat. Efek selain efek terapi. Gitu. Atau vice versanya lah. Apa itu bahasa Indonesianya? Kebalikannya, gitu ya. Kebalikan efek terapi apa? Efek samping. Nah, begitu. Paham ya di sini ya? Nah, betul. Kalau misalnya pertanyaannya Arinda diubah, efek samping phenytoin, tadi kan dijelaskan phenytoin ya di slide kalian, obatnya. Kalau nggak salah begitu ada deh. Ada phenytoin kan? Ada. Nah, efek samping phenytoin bagaimana sih? Apa efek samping phenytoin? Secara umumnya Kak Ibu, Mm-mm. kalau itu phenytoin tuh dia tuh bisa mengurangi jumlah vitamin D pada darah Ibu, nanti tuh menyebabkan osteoporosis gitu Bu. Mm-mm. Terus apa lagi efek sampingnya? Efek samping phenytoin. Ada pusing, ataksia, hiperplasia gusi sama ruam Ibu. Ya, nah itulah efek samping ini. Ya, kenapa pada tadi kan dijelaskan nih, pada pasien gagal ginjal penggunaan phenytoin harus diapain, bla bla bla. Ya, karena untuk mengurangi resiko efek samping tadi, resiko peningkatan toksisitas tadi. Peningkatan toksisitas kan kita sama ya, berkaitan dengan efek samping. Gitu. Nah, itu dia. Nah, kalau misalnya dia contoh, ya obat-obat ini. Dan kita tahu phenytoin kenapa kelompok 4 memberikan contoh phenytoin karena phenytoin itu memiliki api gitu ya. Dia phenytoin itu punya indeks api yang sempit. Beda kalau misalnya kelompok 4 masukkan parastamol yang nggak ada guna parastamol meskipun paket pasiennya gagal ginjal gitu ya. Dia tidak akan pengaruh karena apa? Karena dia punya wilayah tadi yang gap saya bilang tadi dia indeks terapinya luas sehingga agak susah cepat menjangkau efek toksik gitu ya. Meskipun fraksinya meningkat, fraksi obat bebasnya. Beda dengan phenytoin. Nah, makanya dikasihlah contoh kelompok 4 memberikan contoh phenytoin gitu ya atau penyakit obat yang lain yang indeks terapinya sempit. Nah, seperti itu. Oke. Ya, silakan. Saya kembalikan lagi kelompok 4, silakan. Pertanyaan Ibu, yang belum terjawab. Ya, izin menjawab. ya. Ya, Damayanti menjawab pertanyaan. Jaringan saya atau jaringannya Damayanti ya? Sepertinya jaringannya Damayanti Bu. Oh, oke. Oke, sambil nunggu Damayanti, ada lagi yang mau menjawab pertanyaan? Masih ada 2 atau 3. Permisi Bu, saya mau Ya, menjawab pertanyaan dari Cipa. Yotam, pertanyaan dari Siva. Ya, tapi sebelumnya saya mohon maaf ya Bu, karena nggak bisa on kan. Oh, oke, nggak apa-apa. Jadi pertanyaan dari Cipa tadi kan dia tanya, mengapa pada pasien dengan gangguan ginjal itu seringkali membutuhkan penyesuaian dosis obat? Itu ya Cipa.
Iya, benar ya, Tam. Nah, untuk pada kasus itu sebenarnya itu karena gangguan ginjal itu mempengaruhi proses farmakokinetik dari proses penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat. Kayak asmanya gitu yang dipengaruhi. Nah, pada penurunan fungsi ginjal itu dapat menyebabkan akumulasi obat di dalam tubuh sehingga meningkatkan resiko toksisitas dari obat tersebut. Nah, gunanya penyesuaian dosis obat itu untuk memastikan efektivitas terapi sambil mencegah efek samping yang terjadi sesuai dengan tingkat keparahan yang biasanya sesuai dengan tingkat keparahan gangguan ginjal yang biasanya sering diukur melalui laju filtrasi dari glomerulus. Seperti itu. Untuk CIPA, apakah bisa diterima? Iya, bisa. Oke, iya. Terima Jadi, kasih ya, Tam. Sama-sama. oke, ya, betul ya, tadi ya. Oke, seperti yang saya penjelasan juga yang saya bilang, eh, yang tadi saya sebutkan. Oke, silakan. Yang lain, pertanyaan lagi yang selanjutnya dari Anindita, pertanyaan Anindita sama Yosepa. Ya Ibu, saya akan menjawab pertanyaan dari Anindita. Silakan Damayanti. Jadi, pertanyaan Anindita tadi, bagaimana cara mencegah akumulasi obat untuk mengurangi efek samping pada pasien gangguan ginjal? Jawabannya itu, akumulasi obat terjadi karena gangguan fungsi ginjal yang mengurangi kemampuan tubuh untuk mengeliminasi obat. Akumulasi sendiri dapat menyebabkan peningkatan resiko efek samping. Beberapa cara untuk mencegah akumulasi tersebut adalah dengan pemilihan dan penyesuaian dosis obat yang aman untuk pasien gagal ginjal. Pada pasien gagal ginjal, sangat penting untuk menyesuaikan dosis obat sesuai dengan tingkat fungsi ginjal, terutama pada obat-obat tertentu yang diekspresikan di ginjal. Perlu diberikan dalam dosis yang lebih rendah. Kemudian, di fungsi ginjal dipantau secara rutin seperti kadar kreatinin serum dan estimasi GFR. Bagaimana nih, Anindita? Sama-sama. Iya, oke. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi ada dua adjust di sini ya. Antara dosis yang kita adjust untuk mengurangi akumulasinya atau frekuensinya yang kita adjust gitu ya. Adjust ini dalam artian ya kita turunkan gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan pertanyaan Yosepa. Tadi ya Yosepa ya, kenapa bagaimana jika pasiennya itu penyakit ginjalnya memburuk gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau misalnya pasien yang punya gagal ginjal, punya kerusakan gangguan ginjal, kemudian pasiennya ada obat untuk mengobati gangguan ginjalnya tersebut, beda ya di sini ya. Nah, pasien dengan gangguan ginjal diobati, gitu ya, obatnya. Apakah kemudian pasiennya ini memburuk kondisi ginjalnya? Ya, apakah yang harus dilakukan? Meningkatkan dosisnya obat yang atau kombinasi? Kan begitu ya? Ya, siapa ya? Iya, Ibu. Nah, oke. Ini saya akan bantu menjawab ya untuk lebih cepat. Oke, ketika pasien dalam keadaan tersebut, dia punya sakit ginjal dengan gangguan, misalnya dia punya gangguan fungsi ginjal. Kita tahu ya, GFR atau laju filtrasi glomerulus Indonesianya, ketika dia kurang dari 120, dia akan ada gangguan fungsi ginjal stage 1 sampai stage 5. Ya, stage 1 sampai stage 5. Stage 5 itu kita sebut dengan gagal ginjal. Ginjal udah off, gitu ya. Ginjal udah off. Dalam artian off ini, dalam artian dia mesinnya sudah mati, gitu. Itu gagal ginjal, gitu ya. Ketika pasiennya, misalnya contoh, pasiennya memburuk nih, LGF-nya, jadi mulai dari stage 1 ke stage 3 atau stage 4, gitu ya. Turun drastis, gitu ya, fungsi ginjalnya. Apa yang harus dilakukan? Obat untuk mengurangi, kan obat untuk memperbaiki gangguan ginjal ini, apakah harus ditingkatkan dosisnya atau dikombinasi, gitu ya. Nah, kalau realita seperti itu, pasiennya tambah buruk penyakitnya, tambah buruk fungsi ginjalnya,
kita bisa mencari lini selanjutnya. Kita nggak boleh sembarangan kombinasi obat karena karena ginjalnya makin memburuk, gitu ya. Ginjalnya makin memburuk. Kita cari obat uh, yang lebih sesuai, gitu. Pertama, bukan hanya yang lebih sesuai dulu, kita mau ngecek dulu nih. Ya, kita pemantauan dulu kenapa kira-kira obat yang pertama ini, gitu ya. Kenapa kira-kira obat yang pertama ini tidak berefek, gitu, untuk mempertahankan fungsi ginjalnya, gitu. Kemudian yang kedua, cari menganalisa pasien kira-kira apa yang terjadi. Ya, mengapa terjadi? Atau ada hal yang lain nggak, faktor-faktor yang lain dapat memperburuk ginjal tersebut, gitu. Ya. Nah, biasanya bukan karena obat obat untuk meningkatkan fungsi ginjal ya, tapi melainkan dari faktor-faktor penyakit lainnya, gitu. Ya, penyakit faktor lainnya yang dapat memperparah fungsi ginjal. Contoh apa? Penyakit yang dapat memperparah fungsi ginjal yaitu adalah DM, diabetes mellitus, kemudian hipertensi, kemudian gangguan pada penyakit jantung pun juga dapat terjadi. Peningkatan memperparah gangguan ginjal. Nah, itu yang akan ini atau obat-obatan yang digunakan obat-obatan yang lain ya, obat-obatan yang lain gitu. Nah, tapi kalau untuk obat yang mempertahankan fungsi ginjal, kalau misalnya hasil analisanya adalah karena obat itu, tentunya kita akan mengganti obat yang lebih efektif dan usahakan tidak tidak mengkombinasi, gitu. Tidak mengkombinasi obat tersebut. Jadi orang-orang yang pasien dengan gangguan ginjal, terutama stage 4 dan stage 5, dia nggak boleh banyak minum obat. Apalagi sudah stage 5 ya. Stage 5 itu apa? Penanganannya dia harus cuci darah. Gitu. Udah masuk gagal ginjal itu udah cuci darah dia tiap minggu. Nah, gitu. Jadi ketika pasiennya keadaan yang lebih memburuk, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita pertama analisa dulu apa yang kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan itu. Dan cek obat-obat yang dia minum. Gitu. Cek obat yang dia minum. Kalau misalnya ternyata dari obat lain yang dia minum, kita bisa menurunkan dan menggantikan obat yang jauh lebih aman dan ekskresinya bukan dari ginjal. Nah, seperti itu. Paham maksud saya? Jadi kalau misalnya pasiennya ada penyakit ginjal nih, gitu ya, pasiennya ada penyakit ginjal, jadi intinya kita sebagai farmasis harus mencari obat yang sesuai dengan efek dan tidak dieliminasi di ginjal. Jadi cari obat yang lain gitu yang lebih berefek. Tapi intinya adalah jangan cari obat yang eliminasinya di ginjal. Karena pasiennya punya penyakit ginjal. Paham ya maksud saya ya? Paham, Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, intinya seperti itu ya. Bukan kita harus meningkatkan dosis obat. Tergantung lagi obatnya. Kalau misalnya pasiennya punya gagal ginjal, berarti kita harus memilihkan obat dengan penyakit apapun ya, dengan obat penyakit apapun, kita harus mencarikan obat yang aman buat ginjalnya dia. Jangan memperparah ginjalnya. Gitu. Salah satu obat yang aman bagi pasien dengan gangguan ginjal yaitu adalah cari obat yang tidak dieliminasi di ginjal. Nah, itu yang paling aman buat pasien gangguan ginjal. Gitu ya, kira-kira ya. Paham nggak semuanya? Paham, Ibu. Paham ya? Oke. Nanti silakan di-share materi PPT kelompok 4
Ya, kelompok saya rasa semua kelompok sudah terjawab dengan baik dari kelompok 4. Silahkan kasih aplaus buat kelompok 4. Dan terima kasih buat kelompok 4. Dan kita lanjut ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok gangguan hati. Gangguan hati, yaitu kelompok 2. Silahkan persiapan kelompok 2. Permisi Ibu, saya izin share screen. Ya, silakan. Untuk hari ini kita 2 kali pertemuan atau bagaimana ya cuttingnya? Mohon maaf Ibu izin menjawab. Untuk hari ini tuh satu kali pertemuan Ibu. 1 kali pertemuan ya. Kita jadwal regulernya kapan sih, Siva? Hari ini juga kan? Iya Bu, hari Rabu. Kan minggu lalu saya minta ganti hari. Kalau misalnya kalian, angkatan kalian nggak sih yang saya minta ganti Iya hari? Bu. Iya. Jadi hari ini kita nggak bisa. Jadi cuma 1 sampai pukul 15.30. Iya Ibu, rencananya itu mau diganti ke hari Jumat. Nanti saya infokan lagi Bu. Oh, nanti infokan lagi ya. Soalnya saya Iya, hari Bu. Jumat pun saya harus lihat jadwal saya ada workshop. Ya baik Bu. Oke. Ya, silakan untuk kelompok 2. Langsung ya. Saya persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami mengenai farmakokinetik dan farmakodinamik obat pada gangguan fungsi hati. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Indra Masari, ada Diajeng Fitri Miniardi, Mitosi Gunarsa, Aslama Hoirunisa, Syahna Febrina, Terisia Putri, Jevon Eklesia Gunawan, dan Syifa Kamila. Untuk farmakokinetik sendiri, jadi farmakokinetik merupakan proses yang melibatkan penyerapan, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat dalam tubuh. Setiap tahapan dalam proses ini memiliki peranan penting dalam mengatur tingkat dan efek obat dalam tubuh. Farmakokinetik menggambarkan bagaimana tubuh memperlakukan obat, termasuk bagaimana obat tersebut diserap melalui saluran pencernaan atau kulit, didistribusikan ke berbagai jaringan dan organ, dan diubah oleh enzim dalam tubuh yang akhirnya diekskresikan melalui urin, feses, atau proses lainnya. Kemudian untuk farmakodinamik itu melibatkan mekanisme aksi obat dan mengoptimalkan penggunaan obat untuk mencapai efek terapeutik yang diinginkan, yaitu bagaimana obat berinteraksi dengan reseptornya atau target molekuler dan mengaktifkan atau menghambat jalur sinyal biologis. Proses ini melibatkan berbagai aspek termasuk interaksi obat reseptor, pengaruh obat pada enzim atau komponen seluler lainnya, dan transduksi sinyal di dalam sel. Efek dari penyakit hati pada farmakokinetik dan farmakodinamik sangatlah kompleks, di antaranya menurunnya fungsi hati untuk membersihkan darah saat mengeliminasi obat-obatan yang dimetabolisme oleh hati itu sendiri. Gangguan fungsi hati dapat mengakibatkan metabolisme obat yang lebih lambat, sehingga meningkatkan risiko akumulasi obat dan juga efek samping. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut ada fungsi dari hati sendiri, yaitu hati merupakan organ yang sangat penting dalam pengaturan homeostatis tubuh meliputi metabolisme, biotransformasi, sintesis, penyimpanan, dan imunologi. Sel-sel hati atau hepatosit mempunyai kemampuan regenerasi yang cepat. Oleh karena itu, sampai batas tertentu, hati dapat mempertahankan fungsinya bila terjadi gangguan ringan. Pada gangguan yang lebih berat, terjadi gangguan fungsi yang serius dan akan berakibat fatal. Ada 4 fungsi hati, yaitu membentukkan dan sekresi empedu, metabolisme zat-zat penting bagi tubuh, berperan dalam pertahanan tubuh, baik berupa detoksifikasi maupun fungsi perlindungan, serta fungsi vaskuler. Hati merupakan organ yang memegang peranan penting pada farmakokinetik kebanyakan obat. Hepar memiliki fungsi pada proses metabolisme obat di hepar meliputi 2 fase, di antaranya
Fase pertama terjadi reaksi biotransformasi obat induk di mana polaritas obat meningkat akibat oksidasi atau hidrosilasi yang dikatalisasi oleh kelompok sitokrom P450 oksidase mikrosomal. Pada fase ini menyebabkan perubahan metabolisme obat dan pembentukan metabolit toksik. Yang kedua, fase 2 adalah terjadinya konjugasi grup enzim fungsional dengan senyawa endogen hidrofik. Fase ini merupakan jalur detoksifikasi reaksi metabolit diekspor ke sirkulasi sinusoid yang mudah diekskresikan di ginjal atau ke dalam empedu. Fase 2 merupakan reaksi konjugasi glukuronat, sulfat, dan merkapturat. Pengaruh gangguan hati pada farmakokinetik obat. Perubahan dalam penyerapan obat, peradangan pada mukosa, edema, dan perubahan motilitas usus pada pasien sirosis dapat mempengaruhi penyerapan obat. Pengosongan lambung dan transit orsekal berkurang karena perubahan hormon motilin usus. Perubahan aliran darah ke hati dapat menurun secara umum atau dapat melewati hati sebagai akibat dari pirau portosistemik pada pasien dengan sirosis. Hasilnya tergantung pada obat dan tingkat ekstraksinya oleh hati dan metabolisme presistemik di usus. Secara umum, semakin tinggi ekstraksi oleh hati, semakin tinggi aliran darah dalam menentukan farmakokinetik. Perubahan dalam distribusi obat, penyakit hati kronis ditandai dengan hipoproteinemia. Hal ini dapat mengakibatkan fraksi obat bebas yang lebih tinggi, terutama bila tingkat pengikatan protein dalam keadaan sehat lebih dari 90%. Pentingnya klinis hal ini mungkin hanya tampak pada pasien dengan gangguan hati berat karena cadangan metabolik hati yang tinggi. Volume distribusi obat hidrofilik seperti digoxin meningkat pada pasien dengan edema atau asites. Selanjutnya, pengaruh gangguan hati pada farmakodinamik obat. Pada pasien dengan gangguan hati, farmakodinamik obat dapat berubah, memengaruhi sensitivitas dan risiko toksisitas. Obat yang memengaruhi sistem saraf pusat seperti opioid dan sedatif bisa menyebabkan efek lebih kuat dan berisiko memicu komplikasi serius yang menyebabkan gangguan fungsi otak. Sebaliknya, efek beta blocker dan diuretik berkurang karena penurunan kepadatan reseptor. Risiko hepatotoksisitas juga meningkat, terutama pada obat dengan indeks terapi sempit seperti phenytoin. Penyesuaian dosis dan pemantauan ketat diperlukan untuk mengatasi perubahan eliminasi dan interaksi obat. Obat yang memperpanjang QT dapat digunakan hati-hati karena risiko perpanjangan. PPI dan penghambat H2 juga dapat meningkatkan risiko infeksi. Baik, kemudian di sini ada contoh obat yang dipengaruhi oleh gangguan fungsi hati. Yang pertama itu ada omeprazol. Itu terjadinya peningkatan serum ALT. Omeprazol dimetabolisme secara efektif oleh enzim P450 di hati dan memiliki banyak efek pada sistem metabolisme obat, termasuk penghambatan CYP 2C19 dan induksi CYP 1A2, sehingga dapat menyebabkan interaksi obat-obat yang signifikan. Yang kedua itu ada paracetamol, yaitu penggunaan paracetamol dengan dosis tinggi akan menyebabkan akumulasi N-asetil P-benzoquinonamine atau NAPCI. Yang ketiga itu ada ranitidin. Ranitidin itu dimetabolisme oleh enzim P450 mikrosomal dan menghambat fungsi CYP 3A dan 2D6. Dan cedera hati mungkin disebabkan oleh aktivitas enzim ini menjadi zat antara yang beracun. Yang keempat tuh ada obat antiepilepsi, itu carbamazepin dan valproat.
dikontraindikasikan pada pasien dengan penyakit hati yang berat dan phenytoin harus digunakan dengan hati-hati. Yang kelima itu antibiotik seperti ciprofloxacin, nitropuratonin, trimethoprim, sulfametazole, sama isoniazid. Kemudian yang 6 tuh ada antidiabetes seperti metformin. Metformin dapat menurunkan kadar amitriptase yang meningkat pada pasien dengan penyakit hati berlemak. Yang ketujuh itu insulin seperti novorapid dan levemir. Insulin bekerja untuk meningkatkan penyerapan glukosa di hati, menurunkan gluconeogenesis, dan meningkatkan sintesis glikogen. Yang ke-8 itu ada larazepam. Penggunaan larazepam dikontraindikasikan pada pasien dengan gangguan fungsi hati karena dapat menyebabkan ensefalopati hati dikarenakan peningkatan waktu paruh eliminasi. Yang ke-9 itu ada captopril dan amiodazaron. Itu dapat menyebabkan hepatotoksisitas dan harus digunakan dengan hati-hati. Yang ke-10 itu ada statin. Statin secara kopeptitif menghambat 3-hidroksi 3-metilglutariosozim A atau HMG-CoA reduktase, suatu enzim diperlukan untuk biosintesis kolesterol. Selain juga bertindak untuk menurunkan tingkat lipoprotein densitas rendah atau LDL dan meningkatkan stabilitas plak aterosklerotik. Selanjutnya, penyesuaian dosis pada gangguan fungsi hati. Pertimbangan dalam pendosisan pasien pada gangguan fungsi hati meliputi yang pertama sifat dan beratnya penyakit hati, karena tidak semua penyakit hati mempengaruhi farmakokinetika obat pada tingkat yang sama. Yang kedua, eliminasi obat. Obat-obat yang dieliminasi melalui hati lebih dari 20% kurang dipengaruhi oleh penyakit hati. Obat-obat yang terutama dieliminasi melalui rute ginjal akan sedikit dipengaruhi oleh penyakit hati. Yang ketiga, ada rute pemberian obat. Bioavailabilitas obat oral dapat ditingkatkan oleh penyakit hati sehubung dengan penurunan first pass effect. Selanjutnya ada ikatan protein. Ikatan obat protein dapat berubah sehubung dengan perubahan sintesis hepatik dari albumin. Ya, terus ada aliran darah hepatik. Obat-obat dengan clearance hepatik bergantung aliran akan lebih dipengaruhi oleh perubahan aliran darah hepatik. Terus ada clearance intrinsik. Metabolisme obat dengan clearance intrinsik tinggi dapat terganggu. Kemudian ada obstruktif biliar. Ekskresi biliar dari beberapa obat dan metabolit, terutama metabolik glucuronida, juga dapat terganggu. Kemudian ada perubahan farmakodinamik. Sensitivitas jaringan terhadap obat dapat berubah. Lalu yang terakhir ada rentang terapeutik. Obat-obat dengan rentang terapeutik lebar akan kurang dipengaruhi oleh gangguan hepatik sedang. Kemudian ada perhitungan dosis pada pasien penyakit hepatik dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu ada bioavailability approach. Jika diasumsikan bioavailabilitas obat yang diperoleh pada orang dengan hati normal adalah 100%, maka dapat dirumuskan perhitungan dosis untuk orang dengan gangguan hati adalah bisa dilihat pada layar. Ya, kemudian yang kedua ada child book. Ini digunakan untuk menetapkan tingkat keparahan penyakit sirosis dan memprediksi kemampuan pasien untuk bertahan, keadaan setelah operasi, dan risiko terjadinya pendarahan perikel. Penilaiannya berdasarkan 5 pengukuran klinis dari penggunaan fungsi hati. Setiap pengukuran diberi nilai 1-3, yang mana nilai 3 mengindikasikan kerusakan yang sangat parah. Untuk tabelnya bisa dilihat di layar. Kemudian nilai child book ini dengan poin 8-9 menggambarkan penurunan yang sedang pada dosis obat awal, yaitu rentangnya 25%. Untuk bahan yang dimetabolisme pada hati yaitu lebih dari sama dengan 60%. Dan pada poin 10 atau lebih mengindikasikan penurunan yang signifikan pada pemberian dosis awal, yaitu sampai 50% dibutuhkan untuk obat yang metabolismenya utamanya pada hati. Bisa dilihat
pada layar juga tertera ada kelasnya ya, ada A, B, dan C. Kemudian yang ketiga ada skor Mayo End-Stage Liver Disease atau MALD. Skor ini digunakan untuk memprediksi pasien yang akan menjalani terapi transjugular intrahepatic portal system atau TIPS dan sebagai alat untuk menentukan prioritas pasien sirosis hepatis yang menunggu transplantasi hepar. Untuk rumusnya bisa dilihat di layar. Kemudian yang keempat ada hepatic clearance. Ini untuk menghitung clearance. Terus faktor yang penentuan hepatic clearance itu pertama dilihat dari aliran darah hepatik ke hati, fraksi obat menyeberangi membran dan masuk ke hati, intestic clearance atau seberapa baik enzim hati di metabolisme obat setelah memasuki hepatosit. Kontribusi obat untuk empedun juga disertakan di sini. Untuk rumusnya bisa dilihat di layar. Kemudian untuk obat dengan rasio ekstraksi tinggi berbanding CLH itu disebut dengan Q. Q itu hepatic blood flow. Itu juga disebut dengan non-restriktif atau tergantung aliran darah. Terus obat dengan rasio ekstraksi rendah dibanding dengan CLH itu disebut juga dengan hepatic clearance dikali intrinsic clearance yang dipengaruhi oleh sirosis dan sindrom nefrotik. Itu disebut juga restriktif atau kapasitas terbatas. Berikutnya ada pemantauan pasien dengan gangguan fungsi hati. Di sini yang pertama yaitu adalah alanine transaminase atau ALT, merupakan enzim yang ditemukan dalam hati yang membantu mengubah protein menjadi energi untuk sel-sel hati. Ketika hati rusak, ALT dilepaskan ke dalam aliran darah dan kadarnya meningkat. Di sini kadang-kadang disebut sebagai SGPT atau serum glutamic purific transminase. Kemudian ada aspartate transminase, merupakan enzim yang membantu tubuh memecah asam amino. Seperti ALT, AST biasanya terdapat dalam darah pada tingkat rendah. Peningkatan kadar AST dapat berarti kerusakan hati, penyakit hati, atau kerusakan otot. Di sini kadang-kadang disebut sebagai SGOT atau serum glutamic oxaloacetic transminase. Kemudian ada alkali fosfatase atau ALP, merupakan enzim yang ditemukan dalam hati dan tulang, serta penting untuk pemecahan protein. Kadar ALP yang lebih tinggi dari biasanya dapat berarti kerusakan atau penyakit hati, seperti saluran empedu yang tersumbat atau penyakit tulang tertentu, karena enzim ini juga dapat terdapat dalam tulang. Next slide. Berikutnya ada albumin dan protein total, di mana albumin adalah salah satu dari beberapa protein yang dibuat di dalam hati. Tubuh manusia membutuhkan protein untuk melawan infeksi dan menjalankan fungsi lainnya. Kadar albumin dan protein total yang lebih rendah dari biasanya dapat berarti kerusakan atau penyakit hati. Kadar yang rendah ini juga dapat dilihat pada kondisi lain yang berhubungan dengan saluran cerna dan ginjal. Kemudian ada bilirubin. Bilirubin merupakan zat yang diproduksi selama pemecahan sel darah merah. Bilirubin melewati hati dan diekskresikan dalam tinja. Kadar bilirubin yang lebih tinggi dapat berarti kerusakan atau penyakit hati. Kadang-kadang kondisi seperti penyumbatan saluran hati atau jenis anemia tertentu juga dapat menyebabkan peningkatan bilirubin. Berikutnya ada gamma glutamyl transferase atau GGT, merupakan enzim yang di dalam darah, di mana kadar yang lebih tinggi dari biasanya dapat berarti kerusakan hati atau saluran empedu. Tes ini tidak spesifik dan dapat meningkat pada kondisi selain penyakit hati. Berikutnya ada L-lactate dehydrogenase atau LD, merupakan enzim yang ditemukan dalam hati, di mana kadar yang lebih tinggi dapat berarti kerusakan hati, namun kondisi lain juga dapat menyebabkan kadar LD yang lebih tinggi. Dan terakhir ada waktu protrombin, di mana waktu protrombin adalah waktu yang dibutuhkan dalam darah untuk membentuk. Peningkatan PT dapat berarti kerusakan hati, namun PT juga dapat menjadi lebih tinggi jika mengkonsumsi obat pengencer darah tertentu, seperti warfarin. Baik, setelah penjabaran dari teman-teman saya tadi dapat disimpulkan bahwa farmakokinetika adalah proses yang melibatkan penyerapan, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat dalam tubuh. Sedangkan farmakodinamika adalah proses yang melibatkan mekanisme aksi obat dan mengoptimalkan penggunaan obat untuk mencapai efek terapeutik yang diinginkan dengan bantuan aktivitas biologis tubuh. Hati merupakan organ yang memegang peranan penting dalam farmakokinetik kebanyakan obat. Organ hati sebagai tempat terjadinya proses metabolisme, dan apabila terjadi kerusakan pada hati, maka mengakibatkan metabolisme obat
menjadi lebih lambat, sehingga meningkatkan risiko akumulasi obat dan efek samping. Selain itu, pengaruh gangguan hati pada farmakokinetika obat dapat mengganggu penyerapan obat, sehingga terjadi perubahan aliran darah dan distribusi obat ke organ hati menurun. Hal ini juga menyebabkan terjadinya fraksi obat bebas yang tinggi. Kemudian, pengaruh gangguan hati terhadap farmakodinamika obat yaitu dapat mempengaruhi sensitivitas biologis tubuh dan risiko toksisitas yang tinggi. Penyesuaian dosis pada pasien yang mempunyai riwayat gangguan pada hati juga diperlukan agar menghindari kerusakan hati. Adapun perhitungannya tadi sudah dijelaskan sama teman saya, yaitu ada bioavailability approach, CHILPAC, skor Mayo end-stage liver disease, dan hepatic clearance. Kemudian juga ada parameter pemantauan yang sudah dijelaskan teman saya seperti ALT, AST, ALP, albumin, protein total, bilirubin, gamma glutamil transferase, laktat dehidrogenase, dan waktu protombin. Next. Baik, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian, terima kasih dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya buka sesi tanya-jawab. Mau bertanya. Silakan, Dalila. Baik, perkenalkan nama saya Dalila Gina Imtinan Haironi dari kelompok 4. Mohon maaf saya belum bisa on cam karena jaringan dari tadi putus-putus. Yang saya ingin tanyakan, kan semisal ini ada pasien dengan gangguan hati. Nah, tetapi pasien tersebut itu juga dia tuh mengkonsumsi obat dengan terapeutiknya yang sempit, kayak misalnya digoxin atau warfarin. Nah, bagaimana yang terjadi pada pasien tersebut? Apakah akan berdampak lebih berbahaya pada gangguan hatinya atau malah gangguan hati tersebut yang dapat mengurangi keefektifan dari obat digoxin? Jamnya Sekian. Bagaimana kelompok 2? Sudah jelas pertanyaannya, Dalila? Sudah Ibu, kepada Ivi dipersilakan. Baik, perkenalkan saya Ivi Kendra Tasbita, perwakilan dari kelompok 6. Izin bertanya, apakah ada perubahan pada proses eliminasi pada saat terjadi gangguan hati? Itu saja pertanyaan saya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kepada Yosefa, saya persilakan. Permisi, saya perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya pada kelompok 2. Jika pasien dengan penyakit gangguan fungsi hati yang mengalami ketidakmampuan untuk toleransi efek samping suatu obat, tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai efek terapeutik yang diinginkan? Terima kasih. Maaf, apa boleh diulang? Karena putus-putus, Pania. Jika pada pasien dengan penyakit gangguan hati yang mengalami ketidakmampuan untuk menoleransi efek samping suatu obat, tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai efek terapeutik yang diinginkan? Apakah jelas pertanyaannya? Oke, jelas. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Atau ada kelompok 2 yang mau menjawab dulu pertanyaan? Silakan.
Permisi Bu, saya izin masuk, ingin menjawab pertanyaan dari Ivi. Oh, iya, diajeng menjawab pertanyaan dari Ivi ya. Iya Ibu. Ya, silakan. Baik Ibu. Tadi kan Ivi bertanya, jika terjadi gangguan pada hati, apakah proses eliminasinya itu terganggu? Jadi untuk jawabannya itu iya, karena hati sendiri itu mempunyai peran yang penting dalam proses metabolisme tubuh, termasuk juga dalam proses eliminasi. Di mana hati itu juga mempunyai fungsi untuk menetralkan racun. Terus tuh dia juga bisa memproduksi empedu. Semisalnya kalau misalnya hati kita rusak, maka dia tidak akan terjadi penumpukan zat-zat yang berbahaya karena tidak ada yang menetralkan racun tersebut. Dan juga yang tadi empedu itu kan dihasilkan oleh hati ya. Kalau misalnya hatinya nggak menghasilkan empedu, maka akan terjadi gangguan pencernaan karena empedu sendiri pun juga berperan penting dalam proses pencernaan. Jadi kalau misalnya hatinya terdapat gangguan, maka itulah dampak yang sangat terlihat pada tubuh kita, seperti itu. Apakah sudah jelas, Ipi? Iya, Diajeng sangat jelas. Terima kasih. Sama-sama. Oke, saya tambahkan ya. Jadi bukan untuk proses eliminasi, jadi bukan hanya ginjal saja organ untuk mengeliminasi obat, tapi juga pada hati ya, hati. Jadi ada dua untuk proses ini. Nah, apakah proses eliminasi akan terganggu jika terjadinya gangguan pada hati? Tentu, terutama pada obat-obatan yang eliminasinya di hati gitu ya. Jadi obat-obat ini sekali lagi obat-obat ini kan banyak dan tidak semua obat itu tereliminasi deakrasi di ginjal saja, tapi ada juga di hati. Makanya ekskresi itu bukan hanya sekedar urin gitu ya, di feses juga. Nah, ketika ada pasien yang memiliki gangguan fungsi hati, tentu sebagai farmasis kita akan memilihkan obat yang aman untuk hatinya. Aman untuk hatinya ini bagaimana? Aman untuk tidak memperparah kondisi hati. Karena kondisi hatinya pasien kan sudah buruk ya, sudah ada gangguan nih gitu. Sama dengan tadi pasiennya dengan gangguan ginjal. Kita sebagai farmasis tidak boleh memberikan obat-obat yang mempengaruhi fungsi ginjalnya. Karena ginjalnya pun sudah mulai rusak, sama hatinya pun juga mulai rusak, sehingga kita harus memilihkan obat-obatan yang aman gitu. Ya. Nah, kalau misalnya obat-obatan tersebut yang tadi ya obat tersebut memiliki kriteria yang harus dieliminasi atau yang dieliminasinya adalah di hati, sedangkan pasiennya tersebut memiliki gangguan hati. Jadi bagaimana gitu ya? Obat tersebut nggak boleh, misalnya obat tersebut tidak boleh diubah, misalnya tidak boleh diganti. Kemudian pasien tersebut harus meminum obat tersebut, gitu ya. Terus kondisi pasien memiliki gangguan hati. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan di sini adalah tadi yang dijelaskan oleh kelompok 2, yaitu adalah adjustment dosis, gitu ya. Tadi kan ada tuh sesuai dengan fungsi atau skor fungsi hati, ya, skor fungsi hati. Nah, di situ kita bisa adjust misalnya stage-nya lebih buruk, misalnya stage fungsi hatinya buruk, ya adjust-nya sampai 50% gitu ya. Adjust dosis ya, penurunan. Di sini adjust itu adalah penurunan. Jadi menurunkan dosis ketika obat-obatnya itu atau obat-obatan yang diberikan ke pasien itu memang harus kita berikan gitu ya. Makanya diturunkan, ada adjustment dosis turun 50%. Nah, seperti itu. Ya.
Kemudian tentu tadi juga pertanyaannya jawaban dari Ajeng ya, eliminasi. Ya, ya, dari Ajeng ya. Ya, Ya, Ibu. ya kira-kira seperti itu. Oke, ya selanjutnya silakan. Baik, saya izin masuk. Saya izin menjawab pertanyaan yang Dalila. Tadi Lama pertanyaannya, ya. ya Ibu, apabila ada pasien dengan gangguan fungsi hati, lalu mengonsumsi obat dan dengan efek terapeutik yang sempit seperti heparin, bagaimana yang terjadi pada pasien tersebut? Jadi pada pasien dengan gangguan fungsi hati, kemampuan hati untuk memetabolisme obat itu kan menurun, sehingga akibatnya kadar obat dalam darah dapat meningkat karena eliminasi yang lebih lambat. Jadi si heparinnya itu meningkat karena eliminasinya lambat. Nah, karena heparinnya meningkat itu, terjadi resiko toksisitas seperti perdarahan karena efek antikoagulan heparinnya yang berlebihan. Kemudian, perdarahan berat yang terjadi itu mengakibatkan perdarahan yang berat itu dapat memperburuk gangguan fungsi hati karena hipoksia jaringan atau kekurangan oksigen atau penurunan perfusi darah ke hati. Jadi seperti itu, Gina. Apakah sudah jelas? Iya, Sasa, terima kasih. Oke, ya sudah cukup jelas ya. Tadi juga penjelasannya selama juga sudah cukup baik. Tidak perlu saya tambahkan. Oke, lanjut. Silakan. Kelompok selanjutnya boleh bertanya. Dan kelompok 4 juga boleh menjawab lagi pertanyaan yang belum terjawab. Permisi Bu, saya izin menjawab pertanyaan dari Saudari Fania. Oke, Jika Yosefa pasien ya. dengan penyakit gangguan fungsi hati yang mengalami ketidakmampuan untuk mentoleransi efek samping suatu obat, tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai efek terapeutik yang diinginkan? Tindakan yang dilakukan yaitu pertama-tama evaluasi jenis dan dosis obat tersebut, di mana periksa apakah dosis obat dapat dituruni untuk mengurangi efek samping tanpa mengorbankan efektivitasnya. Pilih bentuk sediaan yang mungkin lebih sesuai seperti formulasi dengan pelepasan lambat atau injeksi. Baru yang kedua ada pilih alternatif obatnya. Jika obat tersebut memiliki efek samping yang berat, berikan alternatif yang memiliki mekanisme kerja yang serupa, tetapi profil efek samping yang lebih ringan. Hindari obat-obatan yang dimetabolisme secara ekstensif oleh hati dan pilih obat yang diekskresikan melalui ginjal atau dimetabolisme secara minimal. Dan yang terakhir adalah optimalkan kombinasi obatnya. Kombinasi obat dosis rendah dari 2 atau lebih agen terapeutik dapat menghasilkan efek terapeutik yang diinginkan dengan resiko efek samping yang lebih rendah dibandingkan monoterapi dengan dosis tinggi. Apakah terjawab? Terima kasih, Jevon, atas jawabannya. Oke, ya. Oke, Jepon juga cukup jelas untuk menjawab bahkan detail ya, dan namun agak sedikit lebih cepat gitu penjelasannya. Oke, ya saya harapkan bisa terjawab. Oke, selanjutnya kelompok pertanyaan selanjutnya ada? Permisi Ibu, izin bertanya. Ya, silakan Fitri dari kelompok Kelompok 1 Ibu. ya silakan. Saya ingin bertanya bagaimana perubahan kadar albumin dalam darah pada pasien gangguan hati dapat mempengaruhi distribusi obat. Gimana kelompok 4? Sorry, Maaf, kelompok 2? bisa diulangin pertanyaannya pelan-pelan. Bagaimana perubahan kadar albumin dalam darah pada pasien gangguan hati dapat mempengaruhi distribusi obat?
Oke, kelompok gimana? Kelompok 2? Jelas pertanyaannya Fitri? Jelas, Ibu. Penurunan albumin mempengaruhi proses distribusi obat ya. Kalau nggak salah seperti itu pertanyaannya. Untuk kelompok 3, bertanya? Permisi Bu, saya Ya. izin menjawab pertanyaan Fitri. Silakan, Teresia. Jadi yang apa tadi pertanyaannya, bagaimana perubahan kadar albumin dalam darah pada pasien gangguan fungsi hati dapat mempengaruhi distribusi obat. Jadi kalau kadar albumin rendah atau hipoalbuminemia, jumlah obat bebas dalam plasma meningkat, terutama untuk obat yang banyak terikat pada albumin, seperti warfarin. Ini dapat meningkatkan efek farmakologis dan resiko toksisitas obat. Yang kedua, jika kadar albumin meningkat, tapi ini jarang terjadi, lebih banyak obat yang terikat pada albumin sehingga jumlah obat bebas berkurang hingga ini dapat menurunkan efektivitas obat. Bagaimana dengan Fitri? Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, sekali lagi sama ya seperti pertanyaan yang sebelumnya untuk kelompok yang sebelumnya. Jadi mesti diingat teorinya, ya teori dari albumin ya. Kalau albuminnya turun, fraksi obat bebas meningkat, hasilnya apa? Toksisitas meningkat, gitu ya. Kalau albuminnya meningkat, otomatis fraksi obat menurun. Apa yang terjadi? Efektivitasnya menurun. Nah, seperti itu. Ya, itu itu teori yang nggak bisa diubah. Secara logikanya seperti itu. Ini logika yang benar ya. Jadi nggak ada kan. Albumin menurun kita sebut dengan hipoalbuminemia. Kenapa gangguan ginjal kok menurun albuminnya? Karena di hati proses produksi albumin gitu ya. Kalau hatinya rusak atau terganggu, otomatis produksi albumin pun juga terganggu sehingga kadar albumin berkurang gitu. Kalau ada obat dikonsumsi oleh pasien ya dengan kondisi pasien tersebut albuminnya kurang, tentu fraksi obatnya akan meningkat nih di dalam darah karena tidak ada atau kurangnya ikatan antara obat bebas dengan si albumin tadi. Apa yang terjadi? Ya, jadinya peningkatan toksisitas gitu karena fraksi obat bebas meningkat. Begitu. Simple. Ya. Jadi sebegitu pentingnya peran dari albumin. Gitu ya. Itulah ininya. Jadi pada kondisi pasien itu harus diperhatikan pertama. Tentu kalau untuk farmakokinetik yang harus diperhatikan ya, untuk farmakokinetika ya. Kondisi pasien yang harus kita perhatikan adalah kadar albumin dan kadar serum kreatinin. Ya, itu. Serum kreatinin untuk fungsi ginjal, albumin untuk sistem distribusi, metabolisme, gitu ya, semuanya di sini.
Nah, itu yang lebih diperhatikan dua itu. Oke? Nah, ya. Jadi itu. Oke, karena waktu kita sudah habis, kelompok 2 kita kasih applause, sudah presentasi dengan cukup baik. Kelompok 4 dan kelompok 2 ya tadi ya, sudah sangat baik untuk presentasi. Nanti kita akan presentasi lagi di pertemuan selanjutnya. Nanti kita atur waktu. Saya ingin kita selesai tentunya harus sebelum ujian ya, karena mau UAS. Saya nggak coba UAS kapan kalian? Tanggal berapa? Mulai tanggal berapa UAS? Desember. Bu, tanggal 10 Desember, Bu. 10 Desember ya. Jadi saya pinginnya November ini sudah habis semua. Kita udah selesai. Begitu ya. Jadi udah selesai semua untuk November ini. Sehingga nanti di awal Desember itu kalian udah persiapan untuk ujian saja. Oke. Saya lupa untuk sebentar ya, saya aktifkan dulu apa itu nama? Absen. Kelas A ya. Ya, absen sudah saya buka, silakan di absen. Dan mungkin itu saja. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk pertemuan terakhir, untuk kelompok juga yang terakhir. Demikian yang saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Ibu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Jangan Bu. jangan lupa di absen ya, di start ya, sudah saya buka. Baik, Ibu. Oke, saya Baik, Bu. Livia. Baik, Bu. Baik, Bu.